Jungi, Jungkook, dan Taesuk masuk ke markas karantina. Sebelumnya anak buah telah melaporkan kalau sedang terjadi kekacauan di area karantina. Penjaga di pintu masuk memberikan mereka senjata. Mereka pun bergabung dengan anggota militer yang lain. Anggota militer berusaha menutup sebuah truk yang berisi orang-orang terinfeksi parah dan Yonsai melihat Lisung ada di dalam truk. Yonsai berlari mendekati truk. Jisoo menahan Yonsai. Yonsai melepaskan diri dari Jisoo dan nekat membuka truk itu lagi untuk membawa keluar Lisung karena setahunya sebelumnya Lisung masih terlihat baik-baik saja. Yonsai mengambil tiang besi untuk menghadang orang-orang terinfeksi. Orang-orang terinfeksi mulai menarik tubuh Yonsai. Yonsai melihat Lisung. Ia mencoba menarik Lisung keluar dan orang-orang terinfeksi terus menarik mereka masuk. Karena takut orang-orang terinfeksi akan keluar, petugas memutuskan untuk menutup pintu truk. Junggi muncul. Ia melempar para anggota yang menutup pintu truk. Dengan berani, ia masuk dan menarik Yonsai. Jungi, Yonsai, dan Lisung terlempar keluar. Yonsai melihat Lisung ternyata sudah terinfeksi. Karena pintu belum bisa ditutup, Jungi pun melempar granat setrum ke dalam truk. Saat Jungi dan Yonsai sedang video call dengan ibu Jungi, terdengar bunyi ribut lagi di lantai atas. Yonsai meminta Jungi ke lantai atas. Di depan pintu apartemen itu, Jungi bertemu dengan pengacara yang juga datang untuk mengecek setelah mendengar keributan. Dari dalam apartemen keluar Jo Hyung dan selingkuhannya. Jo Hyung beralasan saat ini istrinya sedang sakit. Istrinya terus melemparkan barang dan berteriak. Jungi bertanya siapa wanita yang sedang bersama Jo Hyung. Jo Hyung katakan itu asisten di klinik istrinya yang datang membantu menenangkan istrinya. Yonsai berbicara dengan ibunya di telepon. Ibunya meminta Yonsai menyalakan TV karena saat ini sedang disiarkan berita menghebohkan tentang penyakit orang gila. Yonsai menyalakan TV dan melihat tayangan video yang dikirim Lisung pada reporter TV. Setelah menutup telepon, Yonsai mengecek isi kulkasnya. Ia kemudian ke Toserba dan mulai berbelanja untuk persiapan. Kasir yang bernama Boram bertanya kenapa Yonsai berbelanja begitu banyak. Yonsai katakan bukankah di TV sudah diberi peringatan untuk mulai menyiapkan persediaan harian? Menurut Boram itu peringatan yang sudah sering didengar akhir-akhir ini. Jadi sepertinya tidak perlu terlalu menanggapi peringatannya apalagi mereka belum melihat ada banyak korban dari penyakit menghebohkan itu. Saat kembali ke gedung apartemen, Yonsai melihat foto dirinya di sebuah pamflet. Seorang wanita bernama Oh Yun Ok yang katanya perwakilan penghuni apartemen itu memperingatkan Yonsai untuk tidak merusak segel pintu lagi. Yonsai balik memperingatkan kalau pintu darurat tidak boleh disegel supaya penghuni di atas bisa melakukan evakuasi kalau terjadi sesuatu yang berbahaya. Yun Ok sepertinya tidak terima ditegur balik. Ia malah kembali memperingatkan Yonsai untuk tidak mengacau dan mengganggu penghuni lantai atas juga. Ia telah menerima keluhan dari Jo Hyung kalau mereka terganggu dengan Yonsai dan suaminya. Yonsai kesal mendengar hal itu. Bukankah mereka yang harus merasa terganggu karena keributan justru terjadi di apartemen Jo Hyung? Jungi menemui selingkuhan Jo Hyung. Jungi menunjukkan identitasnya sebagai detektif dan meminta wanita itu menjawab pertanyaannya dengan jujur. Yonsai yang masih kesal dengan Jo Hyung memutuskan ke apartemen dokter itu lagi. Yonsai memaksa masuk setelah melihat bercak darah di baju Jo Hyung. Yonsai berniat membuka pintu kamar saat tahu ada suara aneh dari dalam. Jo Hyung memperingatkan Yonsai untuk tidak melakukannya karena istrinya itu akan menyerang orang yang dilihatnya. Setelah Jo Hyung katakan mata istrinya memutih, Yonsai pun tahu kalau istri dokter itu sudah terinfeksi. Yonsai mencoba mendengar lagi dan sepertinya sudah tidak ada suara. Yonsai memberitahu Jo Hyung kalau setahunya orang yang menderita penyakit itu tidak akan selalu mengamuk. Ada waktunya mereka akan sadar. Yonsai pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Yonsai memanggil dan mencoba menenangkan Minji supaya tidak takut dan mau menemuinya. Parahnya, Jo Hyung malah mendorong Yonsai dan menutup pintunya. Saat itulah Yonsai melihat kondisi Minji. Wanita itu terlihat tenang tapi matanya masih memutih. Ia hanya terus melihat Yonsai. Dari luar terdengar Jo Hyung sedang menghubungi layanan darurat untuk segera datang ke apartemennya. Seperti paham keinginan Minji untuk bertemu suaminya, Yonsai pun membuka pintu. Saat melihat suaminya, Minji berusaha menyerang. Jo Hyung melarikan diri keluar apartemen. Yonsai ikut mengejar. Jo Hyung terus lari menghindari istrinya. Minji kemudian bertemu dengan Suyon. Suyon ketakutan melihat Minji
Minji, Yonsai datang. Yonsai menahan Minji dengan bantal di tangannya dan meminta Suyon untuk lari. Yonsai dan Minji bergelut. Jungyi membantu Yonsai dan berhasil menangkap Minji. Petugas kemudian datang dan membawa Minji. Para penghuni apartemen mulai ramai merekam dan membicarakan apa yang sedang dilihat mereka. Jungyi masuk ke apartemen Jo Hyung. Di sana ia melihat bercak darah. Ia kemudian mengambil sebuah tongkat golf dan menemukan ada darah juga di sana. Jungyi mengamankannya sebagai bukti. Jungyi kembali melanjutkan penyelidikannya. Ia ke kamar mandi dan membongkar rak bagian obat-obatan. Di sana ia menemukan pil Next. Setelah tahu ada wabah baru yang sedang menyerang, para penghuni mulai bergegas belanja kebutuhan harian mereka. Taesuk muncul di depan publik dan memberitahu tentang situasi yang sedang mereka hadapi berkaitan dengan penyakit orang gila. Sebelum gejala muncul, penderita biasanya akan mengalami rasa haus yang ekstrim. Masyarakat diminta untuk segera menghubungi markas penanggulangan bencana kalau mereka menemukan orang yang dicurigai menderita penyakit itu. Jungyi memarahi Yonsai karena masuk ke apartemen Jo Hyung tanpa sepengetahuannya. Yonsai katakan ia sebenarnya hanya berniat memastikan Minji memang mengidap penyakit orang gila dan berencana menghubungi layanan darurat. Yonsai kemudian menyampaikan kecurigaannya. Saat itu ia melihat Minji hanya berniat menyerang suaminya saja. Yonsai berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya karena penderita biasanya akan berniat menyerang saat berhadapan dengan orang yang pernah melukainya. Jungyi katakan ia akan terus menyelidiki tentang Jo Hyung. Kalau memang ada tindakan kriminal yang dilakukan Jo Hyung pada istrinya, Jungyi pasti akan menangkapnya. Jungyi menemui Taesuk. Ia menunjukkan bukti kalau Minji terinfeksi penyakit orang gila karena mengkonsumsi pil Next. Jungyi kemudian meminta izin Taesuk menemui Minji. Jungyi melihat tubuh Minji terikat dengan mata tertutup kain. Saat penutup matanya dibuka, Jungyi melihat mata Minji masih memutih. Jungyi heran kenapa Minji tidak pernah kembali normal. Petugas bernama Jisoo menjelaskan kalau sebenarnya Minji itu sudah mati, tapi penyakit orang gila yang dideritanya justru berkembang tepat sebelum ia meninggal. Jadi Minji masih hidup sekarang karena virusnya. Kalau Minji berhasil kembali ke kondisi normal, Minji akan mati. Tapi menurut Jisoo, sepertinya Minji sengaja berada dalam kondisinya saat ini. Jungyi sekarang yakin kalau memang Minji menjadi korban pembunuhan. Minji memaksa kondisinya tetap seperti itu karena ingin memberitahu siapa pembunuhnya. Jungyi berbicara pada Minji. Jungyi berjanji akan menangkap pembunuh Minji. Keesokan harinya Jisoo menghubungi Jungyi dan mengabarkan kalau Minji baru saja meninggal. Di saat-saat terakhirnya Minji tidak menyerang siapapun tapi hanya berbaring seperti orang linglung. Jungkook datang membawa hasil dari bagian forensik berkaitan dengan Minji. Jungyi mengajak Jungkook ikut dengannya untuk menangkap pembunuhnya. Jungkook protes kenapa Jungyi bertindak terburu-buru padahal mereka belum sepenuhnya yakin soal pembunuhnya. Jungyi dan Jungkook masuk ke apartemen Jo Hyung. Jo Hyung marah karena menganggap mereka tidak sopan masuk ke rumahnya secara paksa. Jungyi kabarkan istri Jo Hyung telah meninggal. Jungyi segera ke kamar mandi. Jungyi bertanya kenapa Jo Hyung sudah membersihkan TKP. Menurut Jo Hyung itu karena dia sangat menjaga kebersihan. Dia tidak mau terkena kuman kalau darah tetap ada di kamar mandi. Jungyi infokan kalau dari hasil penyelidikan ditemukan tengkorak kepala Minji retak karena tongkat golf Jo Hyung. Jo Hyung berdalih dia terpaksa melakukannya untuk membela diri karena Minji mau menggigitnya. Jungyi katakan Jo Hyung menyerang Minji sebelum penyakit orang gila menguasai diri Minji. Justru karena penyakit itulah Minji masih hidup. Jo Hyung memang ada niat membunuh istrinya karena dari penyelidikan diketahui saat ini Jo Hyung sedang ada masalah hukum yang membuat Jo Hyung berpikir melenyapkan istrinya adalah cara untuk bisa bangkit lagi. Jo Hyung katakan Jungyi tidak bisa membuktikan dirinya membunuh istrinya karena semua orang juga melihat istrinya memang terjangkit penyakit orang gila dan menyerang orang lain. Jo Hyung tidak bisa mengelak lagi saat Jungyi mengatakan ia mempunyai saksi untuk membuktikan kalau Jo Hyung itu pembunuhnya. Sang Hee pun muncul. Jo Hyung nampak kecewa saat melihat Sang Hee. Rupanya Sang Hee telah buka mulut dan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Jo Hyung pun ditangkap atas pembunuhan pada Minji. Taesuk di sebuah ruangan. Ternyata istrinya yang sedang hamil juga telah terjangkit penyakit orang gila karena kena gigitan. Taesuk menemui Yonsai. Taesuk katakan ia sudah menginterogasi pengedar pil Next dan menurut orang itu pilnya telah dijual juga di tempat olahraga apartemen. Salah satu pembelinya adalah Minji karena menurut penjualnya pil itu bisa meningkatkan konsentrasi
dan menurunkan berat badan. Yonsai bertanya lantas apa yang akan dilakukan Taesuk. Saat itu juga para petugas melakukan penutupan di wilayah apartemen. Semua orang yang di dalam tidak bisa keluar dan yang sedang di luar tidak bisa masuk lagi. Orang-orang mulai bertanya kenapa tempat mereka disegel dari luar. Yonsai menghubungi Jungyi. Ia kabarkan kalau saat ini ia sudah terkunci di area apartemen. Ia meminta Jungyi tidak mencoba menerobos masuk. Ia menitip pesan pada Jungyi untuk menjaga ibunya juga. Jungyi bingung dengan perkataan Yonsai. Mereka berdua pun bertemu. Yonsai segera memeluk Jungyi. Ia mengira Jungyi ada di luar apartemen dan dirinya hanya sendirian sekarang. Yonsai senang karena Jungyi masih ada bersamanya. Jo Hyung kabur. Jungyi meminta Yonsai melepaskannya karena ia harus mengejar Jo Hyung. Yonsai tidak mau melepaskan Jungyi. Ia meminta Jungyi membiarkan Jo Hyung karena saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa keluar dari area apartemen. Para penghuni apartemen mulai panik dengan penyegelan tempat tinggal mereka. Suyon dihubungi ibunya yang tidak bisa masuk lagi. Ibu Suyon menitipkan Suyon dan memberitahu kalau Suyon memiliki penyakit jantung dan tidak boleh berdarah. Sang Hee menemui Jung Yi. Sang Hee katakan ia bukan penghuni apartemen di situ. Jadi apa Jung Yi bisa mencari cara supaya ia bisa keluar dari apartemen itu? Ia takut Jo Hyung akan menyakitinya setelah ia mengungkap kebenaran. Jung Yi katakan saat ini ada instruksi kalau tidak diperbolehkan seorang pun masuk atau keluar dari apartemen itu. Jadi Sang Hee juga harus tetap di apartemen sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Saat hanya berdua saja, Jo Hyung memanggil Sang Hee. Jo Hyung mulai membujuk Sang Hee untuk mau bekerja sama dengannya. Kalau Sang Hee mau, Jo Hyung akan memberikannya uang yang banyak. Beberapa penghuni apartemen gedung yang ditempati Yonsai berkumpul. Melalui video call, Jisoo menginfokan untuk mencegah penyebaran penyakit, apartemen mereka akan diisolasi selama sepekan terhitung dari hari ini. Selama karantina, petugas akan memenuhi kebutuhan makanan dan apa saja yang dibutuhkan penghuni. Hari pertama isolasi. Yoon-ok mencoba menenangkan penghuni yang panik. Ada yang mulai takut, jangan-jangan ada di antara mereka yang sudah terinfeksi juga. Yoon-ok meminta mereka tidak khawatir karena penyakit itu tidak menyebar lewat udara. Seorang YouTuber merekam pertemuan itu. Jung Yi tampil untuk memberikan pengarahan. Mereka diminta berhati-hati saat menemukan orang yang menunjukkan gejala seperti kehausan, mata memutih, atau mendengar seseorang yang suka mengetuk dinding saat sendirian. Yonsai kemudian bergabung di pertemuan itu. Yoon-ok mengangkat dirinya sendiri sebagai perwakilan penghuni. Saat Yonsai menyampaikan pendapatnya, Yoon-ok terus mengabaikannya. Yonsai mulai marah. Jung Yi dan Jungkook menenangkannya. Selesai pertemuan, Yoon-ok meminta Yonsai yang diketahuinya adalah seorang polisi bekerja sama dengannya untuk menjaga ketertiban. Yonsai membalas Yoon-ok dengan katakan, ia polisi khusus melawan terorisme jadi tidak cocok dengan tugas itu. Jung Yi yang tahu Yonsai masih kesal, menengahi dan meminta Yoon-ok menyerahkan tugas itu padanya saja. Yonsai dan Jung Yi menemui instruktur di ruang olahraga. Mereka melihat pria itu menghabiskan banyak sekali air. Instruktur bernama Kim itu katakan ia memang terbiasa minum banyak. Yonsai dan Jung Yi terus menginterogasi Kim soal keterkaitannya dalam pengedaran pil Next dan apakah ia sudah mengkonsumsi pil itu juga. Kim terus mengelak dan tegaskan ia tidak tahu apapun tentang pil Next. Saat itu Yonsai memergoki seorang pria sedang menguping pembicaraan mereka. Sepasang suami istri dari jasa layanan kebersihan mengeluh pada Jungkook karena tertahan di apartemen itu. Jungkook katakan ia juga terjebak di apartemen itu, jadi ia tidak bisa membantu mereka. Yonsai dan Jung Yi menemui mereka. Jung Yi menyarankan mereka tinggal di apartemen yang sedang mereka bersihkan selama isolasi diterapkan. Jung Yi bertanya siapa pria yang tadi menguping pembicaraan mereka. Pria pembersih bernama Sekyu infokan kalau pria itu karyawan mereka. Istri Sekyu yang bernama Jihe menjelaskan kalau pria itu memang terlihat aneh tapi sebenarnya baik. Di wajahnya ada bekas luka besar jadi ia selalu berpenampilan seperti itu. Jung Yi pun meminta KTP setiap orang yang ada di sana untuk pendataan. Melalui KTP, Jung Yi tahu kalau nama pria aneh itu adalah An Guk Jin, tapi ia suka dipanggil dengan nama Andrew. Jung Yi melihat foto di KTP Andrew tergores. Andrew katakan ia memang sengaja menggores karena tidak pede dengan wajahnya.
Karena mencurigai Kim terinfeksi, Yeonsei dan Junggi memisahkannya dari penghuni yang lain. Junggi melepaskan borgol Jo Hyung. Ia meminta Jo Hyung tidak membuat keributan. Junggi kemudian meminta Sang Hee ikut dengannya. Junggi akan membawanya ke unit apartemen lain. Saat itu Sang Hee meralat kesaksian yang sudah diberikan sebelumnya soal Jo Hyung. Menurutnya ia melakukannya karena emosi. Sang Hee katakan sebenarnya ia tidak mendengar atau melihat apapun dan ia ingin tetap di apartemen Jo Hyung saja. Junggi keluar dari apartemen Jo Hyung. Sepertinya ada yang sudah terjadi sampai Sang Hee meralat kesaksiannya. Tae-suk menghubungi Junggi. Ia meminta Junggi segera menghentikan siaran live yang sedang dilakukan seseorang di apartemen itu. Junggi dan Yeonsei melihat siaran live seorang penghuni bernama Kim Dong Hyun di ponsel mereka. Setelah tahu lokasi live Dong Hyun, mereka segera menemuinya. Saat Junggi dan Yeonsei ikut muncul di siaran live-nya, Dong Hyun malah senang dan berterima kasih. Ia mengakhiri live-nya dan pergi. Tae-suk dan Jisoo menemui seseorang. Rupanya itu adalah pimpinan perusahaan farmasi yang sebelumnya diserang oleh Tae-suk. Pimpinan bernama Sukju itu menyampaikan kekecewaannya karena berita penyakit orang gila telah tersebar ke publik. Padahal Tae-suk sudah berjanji padanya akan menyelidiki penyakit itu secara diam-diam. Tae-suk katakan memang ia berencana untuk melakukan penyelidikan tersembunyi. Hanya saja usaha mereka gagal karena ada orang yang menyebarkan semua pil Nex yang ada di gudang dan orang itu adalah Sukju sendiri. Sukju ternyata sengaja membuat lebih banyak orang terinfeksi supaya obatnya lebih cepat dikembangkan. Selain itu, Sukju memang berniat membuat dunia hancur. Sukju katakan bukan dirinya saja yang butuh obat itu. Tae-suk juga pasti ingin obatnya segera ditemukan untuk mengobati istri dan anaknya yang masih ada dalam kandungan. Tae-suk menjadi marah saat Sukju katakan darah istrinya terasa paling segar. Tae-suk teringat saat Sukju yang sudah terinfeksi menggigit istrinya. Tae-suk menyindir balik Sukju karena sekarang harus hidup dengan rasa haus yang tidak pernah bisa terpuaskan. Kemarahan Sukju membuat ia berubah ganas. Hari kedua isolasi, berita di TV mulai dihebohkan dengan berita kasus pertambahan orang yang terinfeksi. Beberapa negara bahkan diberitakan sudah melakukan pembatasan wilayahnya. Para penghuni apartemen dari gedung lain menyegel pintu keluar apartemen yang ditempati Yeonsei. Seorang pria dari perwakilan manajemen katakan mereka tahu kalau ada satu orang terinfeksi yang dikurung di ruang olahraga. Mereka tidak mau penyakitnya menyebar ke gedung apartemen yang lain dan membuat harga jual apartemen mereka anjlok karena penyakit itu. Yeonsei meminjam pistol Jungkook. Ia mengancam akan menembak pintunya kalau orang-orang di luar tidak membuka pintu apartemen mereka. Dengan terpaksa, sekuritinya membuka pintu itu. Yeonsei dan Junggi berjalan melewati penghuni apartemen gedung lain yang nampak mendiskriminasi mereka. Yeonsei mengomel karena rasa kemanusiaan orang-orang jadi makin memburuk saat ada di situasi sulit. Yeonsei, Junggi, dan penghuni lainnya menerima bantuan makanan dari petugas. Yeonsei kemudian meminta kaos ukuran besar bertuliskan pasukan khusus pada Jisoo. Junggi datang ke Toserba. Di sana ia bertemu seorang kasir bernama Boram yang hanya bertugas seorang diri karena saat isolasi diberlakukan, semua rekan dan atasannya ada di luar apartemen. Yeonsei dan Junggi mulai membagikan bantuan makanan pada setiap penghuni. Yeonsei dan Junggi kemudian ke ruang olahraga untuk membawakan Kim makanan, tapi ternyata pria itu tidak ada di ruangannya. Mereka mencari ke beberapa tempat. Yeonsei kemudian melihat darah di pintu dan tombol lift. Saat lift di depan mereka akan segera terbuka, mereka mendengar suara aneh. Mereka pun berlari. Di parkiran mereka melihat Kim ada di dalam mobilnya. Yeonsei berteriak meminta pria itu segera ikut mereka masuk ke gedung apartemen lagi. Yeonsei mencoba membuka pintu tapi ia kesulitan. Seorang petugas kebersihan kemudian membukakan pintu itu dari dalam. Mereka pun berhasil masuk. Tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang sebelumnya ngotot mengunci mereka berlumuran darah meminta tolong dari luar. Orang terinfeksi lainnya kemudian datang membawa pria itu. Kekacauan mulai terjadi di luar gedung apartemen Yeonsei. Yeonsei dan Junggi menyegel pintu-pintu yang terbuka. Seorang security yang ternyata telah terinfeksi juga muncul di depan mereka. Teror orang-orang terinfeksi dimulai.